karena ini kabelnya yang ini kurang panjang, nanti extensionnya sini aja. Iya. Ini Ada beli kebetulan tadi baru beli 5 meter. oh udah buat, tapi udah ngerakit. Ngerakit untuk apanya? Oh yang roll ya? Yang roll oh, ya? Enggak yang biasa. Biasa aja, tapi nggak apa-apa. Saya kira ini untuk persediaan aja sih nggak apa-apa. Jadi kalau emang ini nggak perlu, nanti saya nggak usah tulis perlu. Iya. Jadi ini aja mungkin yang mempermudah lah. Jadi nanti sebenarnya penggunaannya gampang, karena saya lihat suhu di situ 24 derajat. Ini emang saya nggak tambahin lagi siang aja 23 dia gila. Biasanya kalau lampu begini kita gunain kalau emang si bayi ada di boxnya ya. Tapi kalau suhunya tadi saya lihat 24, ini nyalain 24 yang masuk aja deh. 20 kali. Ya, biar udaranya ngalir terus dijaga. Soalnya ini untuk mencapai ke suhu ideal yang dibutuhkan si bayi, kisaran 3233. Oh 3233 ya kita butuhnya. Iya, nah itu cukup lama emang. Jadi mendingan nanti nggak usah dimatiin deh. Apalagi saya nggak tahu malam mungkin lebih dingin atau gimana ya. Jadi gini, ini hidupin di sini aja. Nah, yang perlu diperhatikan nanti, misalkan sinar lampu arahin ke perut sampai ke kaki, itu dibutuhin si bayi untuk mengatur. Itu kondisi bayi pakai baju, pakai bedong atau gimana? Kalau dilihat dari suhunya sekarang, pakai baju. Soalnya Kan kalau di rumah sakit dibuka bajunya. Iya dibuka, soalnya terus matanya ditutup nggak? Makanya tadi saya bilang kalau emang ngarahin ke perut dan ke kaki nggak perlu. Tapi kalau emang orang tua merasakan perlu, ya pasang aja lah nggak apa-apa. Tapi emang kita desain emang ini untuk menghalang si cahaya, dan emang kita nggak ngarahin ke sana, tapi ngarahin ke perut dan kaki. Tapi emang sebaiknya ditutup. Ya tapi kan kalau silat dari perkembangan beratnya ada yang kalau 1,9 sampai 2 ya, dia udah bisa gerak kan? Udah gerak. Ya maksudnya nanti biasanya kalau kepalanya gerak, penutup kepalanya lepas. Ya saya juga nggak tahu penutup kepalanya yang benar penutup kepala atau sekadar kain biasa. Kalau kemarin dia pakai kayak dia seperti kain terus dipakai perban sininya emang. Iya, maksudnya misalkan dibawa pulang, berarti nanti beli atau nanti coba buat aja kita jahit aja. Kain aja, sapu tangan aja sapu tangan aja. digini. Gitu. Sapu tangan kan nggak perlu diikat, yang penting panjang aja. Jadi kalau nanti dia mau guling juga nggak bakal kebuka. Ini nanti mungkin cukup lama untuk hangatnya, karena saya nggak ngira suhunya sedingin Rendah ini ya. soalnya biasanya Kita pakai AC aja nggak serendah ini. Asum gitu. Kalau misalnya ini lampu tambah wattnya aja 80 watt atau gimana? Kalau suhunya Saya sih memperkirakan 60 watt ini cukup. 60 watt cukup. Ini supaya aman juga. Misalnya kalau kita nanti ngobrol aja sama kalau misalnya suhunya masih belum 32, kita tambahkan lagi ya mungkin wattnya lampunya. Walau saya ini nggak nganjurin. Nah. Nah, makanya ini gunanya ini. Makanya kita ada suhunya. Ini kalau nggak mau taruh di sini boleh, atau enggak kalau mau seberapa hangatnya di dalam kita lihat di sini. Oh itu suhu di dalam itu. Tapi kan kalau kita taruh sini kan ganggu bayi. Iya. Makanya biasanya kita di tes dulu di markas. Kalau posisi begini dengan jarak sekian dan posisi begini, oh dapat suhunya segini. Kalau udah dapat suhunya segitu baru kita pindahin ke sini. Nanti kita misalnya konversi, misalkan di sini dapatnya 30 atau nggak 31, oh berarti kalau di sini 34 karena emang jauh perbedaan lepasnya. Gitu. Ini kita lihat nanti dibiarinnya dulu biar ada istilahnya pembuktian kalau ini suhunya naik. Misalnya saya lihat tadi suhunya 23. Sama bener. Ini udah. Jadi nanti kalau emang nanti di kamar kan taruhnya terserah ibu. Ini mau posisinya begini atau begini, itu keputusan ibu lah. Saya juga nggak tahu bagaimana pengetakan si 3 box ini. Nah, jadi mau dari samping boleh, mau dari langsung vertikal boleh. Yang penting tadi dari dada sampai ke kaki itu yang diperluin kehangatan. Kalau kepala cenderung ya selama dipakai kuku atau itu nggak apa-apa lah. Kemudian kasur boleh ibu kasih, orang tua boleh dikasih selimut atau apapun, tapi jangan terlalu ramai. Artian di sini boneka, peralatan bayi segala macam itu nggak usah deh ya. Guling juga jangan guling. Ya mendingan cukup bantal boleh lah, soalnya kalau ini kan lebih aman karena guling-guling pun dia nggak terlalu
space makan. Tapi saya saranin kalau emang nanya pernah ke dokter, kebetulan dokter kakak juga, sebaiknya bayi itu jangan pakai bantal dulu deh. Khawatirnya ada kejadian biasanya kalau dia lagi ngaruh ke atas, terus dia berguling atau enggak ke samping, dia belum punya energi untuk membalikin badannya. Takutnya pas lepas pengawasan orang tua itu kalau mulut ketutup pas waktu dia apa namanya dia kenceng gini terbut. soalnya kan perawat juga nggak mau ngeliatin bombatin nonstop gitu.